Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat Hari Anak Nasional tahun 2021. Yang terhormat orang tua peserta Lomba Cerdas Cermat Hari Anak Nasional tahun 2021. Yang terhormat peserta Lomba Cerdas Cermat Hari Anak Nasional tahun 2021. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya yang akan memandu acara Lomba Cerdas Cermat tahun 2021. Baik, sebelum kita memulai lomba, ada baiknya kita kenalan dulu nih bersama juri-juri yang keren-keren banget nih. Nah, yang pertama, atas nama Anak Agung Gede Gita Galah Gumilang SPSI. Juri kedua, Niwayan Darti SPD MPD. Yang ketiga, Adinda Paramita Mayan. Tepuk tangan untuk Dewan Juri yang terhebat ini. Baik, tidak menunggu lama-lama lagi, kita panggil tim Lomba Cerdas Cermat Hari Anak Nasional tahun 2021. Yang pertama yaitu tim A dari SMK 1 Harapan. Untuk tim A dipersilahkan. Baik, tim yang kedua yaitu tim B dari SMP Negeri 10 Denpasar. Untuk tim B dipersilahkan. Baik, untuk yang ketiga yaitu tim C SMP Nasional Denpasar. Baik, untuk tim yang keempat yaitu tim D dari SMP Cipta Dharma Denpasar. Untuk tim D dipersilahkan. Baik, untuk seluruh tim apa sudah siap? Baik, nah di bawah kalian itu ada kentongan yang dimana nanti jika ada soal kalian bisa menggunakan kentongan itu. Nah, untuk kentongan salah satu dari peserta untuk diambil untuk dites kentongan. Baik, untuk tim A silakan dites kentongannya. Oke, tim B, tim C, tim D. Oke, sudah baik ya. Nah, jadi untuk lomba cerdas cermat ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu babak wajib dan babak rebutan. Sudah dipahami? Baik. Baik, untuk itu, untuk babak wajib dan babak rebutan, saya serahkan kepada moderator. Untuk moderator dipersilahkan untuk membaca peraturan umum lomba cerdas cermat. Cek, cek, cek. Baik, peraturan umum lomba cerdas cermat. Pertama, peserta dari babak penyisihan terdiri atas 4 tim yang akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Babak final diadakan secara luring atau offline yang akan dan telah dilaksanakan di Gedung Dharma Negara Alaya Ruang Taksu pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 15 WITA. 2. Peserta wajib menggunakan atasan seragam sekolah endek dengan bawahan pakaian adat madya sopan dan rapi. Bagi laki-laki menggunakan udang dan bagi perempuan rambut diikat rapi. 3. Peserta diharapkan hadir paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai. 4. Peserta yang tidak hadir ke area lomba setelah dipanggil 3 kali akan didiskualifikasi. 5. Terdapat 2 jenis babak, yaitu babak wajib dan babak rebutan. 6.
Setiap kelompok diharuskan membunyikan alat yang diberikan dan akan menjawab setelah dipersilahkan oleh juri dengan menyebutkan nama tim. 7. Pertanyaan dijawab oleh salah satu anggota tim dan kentongan dibunyikan oleh salah satu anggota dalam tim. 8. Dilarang mengakses internet seperti Google dan sejenisnya, serta tidak diperkenankan menggunakan alat elektronik bantuan apapun dan alat non-elektronik seperti buku, catatan, contekan, serta sejenisnya untuk mencari jawaban. 9. Peserta hanya diperbolehkan bekerja sama dalam satu tim dan dilarang meminta bantuan apapun dari tim lain, pembina, dan sejenisnya dengan alasan apapun. 10. Regu yang mendapatkan nilai tertinggi akan menjadi pemenang. 11. Peserta yang melanggar syarat dan ketentuan akan didiskualifikasi. 12. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. 13. Peserta dan pembina dilarang untuk mengunggah apapun terkait final lomba perayaan Hari Anak Nasional tahun 2021. Sekian. Baik, itulah dia peraturan lomba cerdas cermat. Untuk peserta, apakah sudah dipahami? Baik, akan dilanjutkan untuk pemilihan soal. Untuk pemilihan soal saya serahkan kepada moderator. Jadi untuk peserta perwakilan akan memilih soalnya. Terima kasih. Cek. Izin sebelumnya, saya akan membacakan peraturan khusus babak wajib sebelum memulai pemilihan soal dengan amplop yang disediakan. 1. Peserta akan memilih salah satu amplop yang telah disediakan. 2. Amplop terdiri dari 5 pertanyaan. 3. Pertanyaan akan dibacakan oleh panitia moderator. 4. Pengulangan pembacaan setiap soal maksimal 2 kali. 5. Peserta menjawab ketika pertanyaan telah selesai dibacakan. 6. Durasi menjawab setiap soal maksimal 20 detik. Poin setiap soal jika benar ditambah 100 poin dan jika salah tidak terdapat pengurangan. 7. Ketika waktu telah berakhir akan dilempar pada tim yang lain secara rebutan dan tim yang telah menjawab dilarang menjawab kembali. 9. Pertanyaan dijawab oleh salah satu tim dan tim dapat membunyikan kentongan dengan salah satu anggota tim. 10. Dilarang mengakses internet seperti Google dan sejenisnya, serta tidak diperkenankan menggunakan alat elektronik bantuan apapun dan alat non-elektronik, seperti buku, catatan, contekan, dan sejenisnya. Berikut sama dengan peraturan umum, peserta hanya diperbolehkan bekerja sama dengan satu tim, regu yang mendapatkan nilai tertinggi akan menjadi pemenang, peserta yang melanggar syarat dan ketentuan akan didiskualifikasi, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat, dan saya ingatkan sekali lagi, peserta dan pembina dilarang untuk mengunggah apapun terkait final lomba perayaan Hari Anak Nasional tahun 2021. Selanjutnya saya akan memberikan pilihan 4 amplop kepada tim A. Cek. Baik, tim A dari tim 2 SMPK 1 Harapan memilih amplop 3. Amplop 3 masih disegel dan akan segera saya buka.
Baik, saya akan membacakan babak soal wajib kepada tim A dengan amplop 3. Soal pertama terkait kebudayaan dan tradisi Kota Denpasar. Pertanyaannya adalah, patung catur muka terdiri pada perempatan utama yaitu Catuspata Agung Kota Denpasar. Patung ini dibuat pada tahun 1973 oleh seorang seniman bernama ... Apakah sudah jelas? Baik, karena sudah jelas, kami persilahkan kepada tim A untuk menjawab pertanyaannya. Pas. Cek. Baik, tim A dengan pertanyaan mengenai kebudayaan dan tradisi Kota Denpasar, pas. Sebelumnya, karena kesalahan teknis, saya ulang sekali lagi. Pertanyaan berbentuk pilihan ganda, saya ucapkan pilihannya. Patung catur muka berdiri pada perempatan utama atau Catuspata Agung Kota Denpasar. Patung ini dibuat pada tahun 1973 oleh seorang seniman bernama ... Sudah jelas? A. I Nyoman Nuarta. B. I Gusti Nyoman Lempad. C. I Nyoman Cokot. D. I Wayan Winten. Apakah sudah jelas? Waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab. B. Bagaimana Dewan Juri? Apakah pertanyaan sah dan benar? Ya, benar. Baik, pertanyaan pertama mengenai kebudayaan dan tradisi Kota Denpasar kepada tim A dinyatakan benar oleh Dewan Juri. Pertanyaan kedua mengenai geografi Kota Denpasar. Denpasar adalah kota dengan luas terkecil di Bali. Luasnya adalah 2,18% dari luas Pulau Bali. Luas wilayah Kota Denpasar adalah ... A. 127,77 km persegi. B. 127,78 km persegi. C. 128,77 km persegi. D. 128,78 km persegi. Apakah sudah jelas? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. B. 127,78 km persegi. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Baik, tim A mendapatkan perolehan nilai ditambah 100 poin dengan soal kedua geografi Kota Denpasar. Soal selanjutnya mengenai sejarah Kota Denpasar. Menurut sejarah, kata Den dalam kata Denpasar mempunyai arti ... A. Timur. B. Barat. C. Utara. D. Selatan. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. C. Utara. Bagaimana Dewan Juri? Baik, dari Dewan Juri sudah menyatakan benar, ditambah 100 poin lagi untuk tim A. Baik, soal selanjutnya, soal keempat, mengenai bahasa Bali. Sekar alit, kewangun terkaikat antuk uger-uger pada lingsa. Silih sinunggil, uger-uger inucap inggih punika, ... A. Guru Dingdong.
B. Pupuh Sekar Alit. C. Wanda. D. Guru Suara. Apakah sudah jelas? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Jawabannya A. Bagaimana Dewan Juri? Baik, karena benar ditambah poin 100 poin untuk tim A. Soal terakhir mengenai pengetahuan umum Kota Denpasar. Kota Denpasar diresmikan pada tanggal A. 27 Februari 1789, B. 28 Februari 1789, C. 27 Februari 1788, D. 28 Februari 1788. Apakah sudah jelas? Pilihan gandanya, Kak. Diulang pilihan gandanya. A. 27 Februari 1789. B. 28 Februari 1789. C. 27 Februari 1788. Dan D. 28 Februari 1788. Apakah sudah jelas? Sudah. Waktu dan tempat dipersilahkan. C. Baik, bagaimana Dewan Juri? Ya, benar. Ditambah 100 poin lagi untuk tim A. Baik, mohon menunggu sebentar. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke tim B. Kepada tim B dipersilahkan untuk memilih amplop. Baik, tim B dari tim 1 SMP Negeri 10 Denpasar memilih amplop 1 dan amplop masih disegel. Akan segera saya buka. Baik, tim B memilih amplop 1 pada sebabak soal wajib ini. Soal pertama mengenai kebudayaan dan tradisi Kota Denpasar. Denpasar Festival merupakan acara yang rutin dilaksanakan di Kota Denpasar. Setiap tahunnya terdapat tema yang berbeda sebagai konsep acara. Tema Denpasar Festival pada tahun 2019 adalah ... A. Padmaksara. B. Urban Playground. C. Jentera Kebahagiaan. D. Kreativitas Meretas Batas. Apakah sudah jelas? Sudah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes. Jawabannya adalah C. Bagaimana Dewan Juri? Yap, jawabannya benar. Jawaban nomor 1, maka diraih 100 poin untuk tim B. Soal selanjutnya mengenai geografi Kota Denpasar. Sungai Badung merupakan salah satu sungai yang membelah Kota Denpasar. Sungai ini bermuara di ... A.
Pantai Padanggala. B. Teluk Benoa. C. Pantai Sindu. D. Pantai Kuta. Apa sudah jelas? Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Jawaban dari tim B adalah B. Dewan juri? Ya, benar. Baik, jawaban benar maka ditambah 100 poin. Soal selanjutnya yaitu mengenai sejarah kota Denpasar. Denpasar ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Bali pada tanggal ... A. 22 Juni 1960. B. 23 Juni 1960. C. 24 Juni 1960. D. 25 Juni 1960. Apakah sudah jelas? Baik, pertanyaan saya ulang. Denpasar ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Bali pada tanggal A. 22 Juni 1960. B. 23 Juni 1960. C. 24 Juni 1960 dan D. 25 Juni 1960. Jawaban dari tim B adalah B. Kepada Dewan Juri, apakah pertanyaan sah dan benar? Benar. Baik, maka tim B mendapatkan poin 100 lagi. Kepada tim B, selanjutnya adalah soal keempat, bahasa Bali. Soroh pidarta manut tata cara maktayang, inggih punika pidarta impromptu, pidarta memoriter, lan pidarta manuskrip. Pidarta memoriter inggih punika A. Pidarta sanes sampun kapribdabang langkungan, tur rikala pacang mapidarta sangsane mapidarta, nenten ngangge teks sane kewacen. B. Sangsane mapidarta punika nadaksara kasudi mapidarta. C. Pidarta sane nganggen naskah utawi teks. D. Daging pikayunan sane kawedar ring ajeng anak sareng akeh sane matetujon mangde indek napi sane kawedar punika preside karesepang. Apakah sudah jelas? Pertanyaan saya ulang. Soroh pidarta manut tata cara maktaya, inggih punika pidarta impromptu, pidarta memoriter, lan pidarta manuskrip. Pidarta memoriter inggih punika A. Pidarta sanes sampun kapribdabang langkungan, terrikala pacang mapidarta sangsane mapidarta nenten ngangge teks sane kewacen. B. Sangsane mapidarta punika nadaksara kasudi mapidarta. C. Pidarta sane nganggen naskah utawi teks. D. Daging pikayunan sane kawedar ring ajeng anak sareng akeh sane matetujon mangde indek napi sane kawedar punika preside karesepang. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Jawaban dari tim B adalah A. Bagaimana Dewan Juri? Ya, benar. Baik, pertanyaan benar. Dilanjutkan dengan pertanyaan terakhir mengenai pengetahuan umum Kota Denpasar. Dalam lambang daerah Kota Denpasar terdapat sebuah moto yang berbunyi Pura Dipa Barabawana, yang artinya A. Kewajiban pemerintahan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat Bali. B. Kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan C. Kewajiban pemimpin adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. D. Kewajiban pemimpin
adalah mewujudkan kemakmuran rakyat Bali. Apakah sudah jelas? Saya ulang, dalam lambang daerah Kota Denpasar terdapat sebuah moto yang berbunyi Pura Dipa Bara Bawana, yang artinya titik titik titik. A. Kewajiban pemerintahan dalam meningkatkan kemakmuran rakyat Bali. B. Kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. C. Kewajiban pemimpin adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. C. Kewajiban pemimpin adalah mewujudkan kemakmuran rakyat Bali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jawaban dari tim B adalah B. Bagaimana Dewan Juri? Ya, benar. Baik, maka pertanyaan telah usai untuk tim B dan saya akan lanjutkan kepada tim C. C. Kepada tim C dipersilahkan untuk memilih amplop. Tim C memilih amplop 4 dan masih disegel. Akan segera saya buka. Baik, saya akan bacakan soal untuk tim C dengan amplop 4. Nomor 1 mengenai kebudayaan dan tradisi Kota Denpasar. Tradisi ngerebong yang dilaksanakan di Desa Pekraman Kesiman, Denpasar dilaksanakan setiap titik titik titik. A. 3 bulan sekali. B. 1 tahun sekali. C. 1 bulan sekali. D. 6 bulan sekali. Apakah sudah jelas? Sudah? Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Jawaban dari tim C adalah B. Bagaimana Dewan Juri? Mohon maaf, jawabannya salah. Baik, karena jawaban salah akan saya lanjutkan. Soal kedua mengenai geografi Kota Denpasar. Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali. Kota Denpasar memiliki iklim tropis yang terdiri dari musim titik titik titik, titik titik titik, dan diselingi titik titik titik. A. Musim dingin, musim hujan, dan musim kemarau. B. Musim dingin, musim kemarau, dan pancaroba. C. Musim hujan, musim kemarau, dan pancaroba. D. Musim kemarau, musim panas, dan musim hujan. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Baik, saya ulangi. Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali. Kota Denpasar memiliki iklim tropis yang terdiri dari musim titik titik titik, titik titik titik, dan diselingi titik titik titik. A. Musim dingin, musim hujan, dan musim kemarau. B. Musim dingin, musim kemarau, dan pancaroba. C. Musim hujan, musim kemarau, dan pancaroba. D. Musim kemarau, musim panas, dan musim hujan. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Jawaban tim C adalah A. Bagaimana Dewan Juri? Mohon maaf, jawabannya salah.
Baik, karena salah saya lanjutkan lagi ke pertanyaan ketiga mengenai sejarah kota dan pasar. Kota Denpasar merupakan salah satu kota di Provinsi Bali. Nama Denpasar muncul pada saat wilayah Badung dipimpin oleh dua kerajaan, yaitu titik. A. Puri Pemecutan dan Puri Jambe Ksatria. B. Puri Satria dan Puri Pemecutan. C. Puri Alang Badung dan Puri Pemecutan. D. Puri Denpasar dan Puri Satria. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Jawaban tim C adalah A. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Baik, selanjutnya adalah soal keempat mengenai bahasa Bali. Napi suksman sloka ringsor puniki, buka slokane dija ada galungan buung. A. Sekadi anake sane medaya kaon wiadin corah, sekekide ngambil barang-barang timpalipune. B. Nenten wenten anak jag wanda ngererah pangupa jiwa. C. Sekadi anake sane mepangkat ageng utawi anak sane suge. D. Sekadi anake sane maduwe perusahaan. Apakah sudah jelas? Baik, saya ulangi. Napi suksman sloka rengsor puniki. Buka slokane dija ada galungan buo. A. Sekadi anake sane medaya kaon wiadin corah, sekekide ngambil barang-barang timpal lipune. B. Nenten wenten anak jag wanda ngerarah pengupa jiwa. C. Sekadi anake sane mapangkat ageng utawi anak sane suge. D. Sekadi anake sane maduwe perusahaan. Apakah sudah jelas? Waktu dan tempat dipersilahkan. Jawaban tim C adalah D. D. Baik, bagaimana Dewan Juri? Mohon maaf, jawabannya salah. Baik, kita lanjutkan. Soal kelima mengenai pengetahuan umum Kota Denpasar. Selain maskot flora, Kota Denpasar juga memiliki maskot fauna yang memiliki makna kota budaya dengan masyarakat yang beragam, berlandaskan semangat toleransi, berpacu menuju keharmonisan. Maskot fauna Kota Denpasar adalah ... A. Burung jalak Bali. B. Burung cendrawasih. C. Burung raja udang biru. D. Burung merak hijau. Apakah sudah jelas? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Jawaban tim C adalah C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Baik, itulah tadi soal-soal yang sudah saya bacakan kepada tim C. Selanjutnya adalah tim D. Baik, kepada tim D tersisa satu amplop, yaitu amplop nomor 2. Baik, tim D memiliki amplop nomor 2 dan masih disegel. Akan segera saya buka.
Baik, soal pertama akan saya bacakan untuk tim D dengan amplop 2. Soal pertama mengenai kebudayaan dan tradisi Kota Denpasar. Tradisi omed-omedan berawal dari pemacuk raja yang pada saat itu mengatur pemerintahan di desa Sesetan yang bernama Anak Agung Maderaka. Tradisi ini dimulai pada abad ke A. 17, B. 20, C. 23, D. 26. Apakah sudah jelas? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Jawaban tim D adalah A. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Baik, jawaban benar. Soal kedua mengenai geografi Kota Denpasar. Kota Denpasar berbatasan dengan beberapa wilayah, di mana hampir seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Badung. Sebelah barat Kota Denpasar berbatasan dengan A. Kecamatan Mengui dan Abian Semal Kabupaten Badung. B. Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan Selat Badung. C. Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan Teluk Benua. D. Kecamatan Kuta dan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Apakah sudah jelas? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Jawaban tim D adalah D. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Baik, pertanyaan benar akan dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Sejarah Kota Denpasar. Puri Denpasar terbentuk secara resmi dengan raja pertama yang berkuasa dari tahun 1788 hingga 1813 adalah A. Idewa Agung Anom. B. I Gusti Ngurah Made Pemecutan. C. I Gusti Made Ngurah. D. I Gusti Ngurah Made Agung. Apakah sudah jelas? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Jawaban tim D adalah B. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Baik, jawaban benar akan dilanjutkan dengan pertanyaan keempat mengenai bahasa Bali. Napi suksman sloke ring sor puniki. Apel anak bongkok kereng nyuwun. A. Caratan. B. Gangsing. C. Sendi. D. Pajang. Apakah sudah jelas? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Jawaban tim D adalah C. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan kelima. Pengetahuan umum Kota Denpasar. Bunga Jempiring merupakan maskot Kota Denpasar. Dicetuskan pertama kalinya oleh Bapak Wali Kota Denpasar, Anak Agung Puspayoga pada saat syukuran dan malam hiburan memperingati Dasa Warsa Kota Denpasar pada tanggal ... A. 27 Februari 2002. B. 27 Februari 2003. C. 28 Februari 2002. D. 28 Februari 2002. Baik, pertanyaan saya ulang. Maaf, pilihannya saya ulang. A. 27 Februari 2002. B. 27 Februari 2003. C. 28 Februari 2002. D. 28 Februari 2003. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Jawaban tim D adalah A. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Baik, itulah tadi pertanyaan yang mengenai babak wajib sudah saya
tanyakan kepada masing-masing tim, saya serahkan kembali kepada kepada MC. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Duh, kayaknya tegang-tegang banget dari tadi ya. Ya ampun. Susah nggak soalnya? Kalau tim D susah nggak? Pakai mic-nya dong. Kalau menurut tim saya gampang. Kalau tim C? Agak-agak susah. Agak-agak susah ya. Terus tim B? Lumayan. Lumayan. Tim A? Lumayan. Lumayan. Oh, udah hebat-hebat banget nih ya SMP, udah pintar-pintar. Oke, mau tanya-tanya dulu dong. Ini tim D ada supporternya nggak? Supporter tim D mana? Banyak juga nih supporternya ya, harus lebih semangat nih ya. Untuk tim C, supporternya mana? Tim B? Tim A? Udah disupport tuh ya, harus lebih semangat. Oke, selanjutnya akan saya lanjut. Selanjutnya akan saya dibacakan akumulasi nilai sementara. Udah siap belum ngelihat nilainya? Ini nilainya sementara ya, bukan udah menang, oke? Oke, untuk akumulasi nilai sementara akan dibacakan oleh moderator. Untuk moderator dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Untuk akumulasi nilai sementara babak wajib, tim A meraih poin 500 poin. Tim B dengan 500 poin. Tim C dengan 200 poin. Dan tim D dengan 500 poin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, sudah didengarkan tadi nilainya berapa? Oke, itu bersifat sementara. Oke. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan babak rebutan. Udah siap apa belum? Siap. Coba bunyiin dong lagi kukulnya. Soalnya itu bakal berperan penting nih. Kalau itu nggak bunyi, kalian nggak bisa jawab. Oke, coba tim A, tim B, tim C, tim D. Harus semangat ya nanti mukulnya biar MC-nya denger juga ya. Oke? Oke. Babak rebutan, peraturan babak rebutan akan dibacakan oleh moderator. Untuk moderator dipersilakan. Peraturan khusus babak rebutan. 1. Babak rebutan terdiri dari 20 soal dengan bobot yang berbeda-beda. 2. Pertanyaan akan dibacakan oleh panitia moderator dengan pembacaan setiap soal maksimal 2 kali. 3. Setiap kelompok diharuskan membunyikan alat yang diberikan dan akan menjawab setelah dipersilahkan oleh juri dengan menyebutkan asal tim. 4. Pertanyaan dijawab oleh salah satu anggota dalam tim dan kentongan dibunyikan oleh salah satu anggota dalam tim. 5. Pertanyaan dapat dijawab setelah pertanyaan selesai dibacakan. 6. Durasi menjawab setiap soal maksimal 20 detik. Poin setiap soal berbeda-beda tergantung bobot setiap soal. 7. Ketika waktu telah berakhir, akan dilempar pada tim yang lain secara rebutan, dan tim yang telah menjawab dilarang menjawab kembali. 8. Jika pertanyaan tidak dapat dijawab, maka pertanyaan dilempar kembali. 9. Dilarang mengakses internet seperti Google dan sejenisnya, serta tidak diperkenankan menggunakan alat elektronik bantuan apapun dan alat non-elektronik seperti buku, catatan, contekan, serta sejenisnya untuk mencari jawaban. 10. Peserta hanya diperbolehkan bekerja sama dalam satu tim dan dilarang meminta bantuan apapun dari tim lain, pembina, dan sejenisnya dengan alasan apapun. 11. Regu yang mendapatkan nilai tertinggi akan menjadi pemenang.
12. Peserta yang melanggar syarat dan ketentuan akan didiskualifikasi. 13. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. 14. Peserta dan pembina dilarang untuk mengunggah apapun terkait final lomba perayaan Hari Anak Nasional 2021. Sekian. Baik, tadi sudah didengarkan peraturannya? Siap nggak? Siap nggak? Harus semangat ya, karena ini udah ada supporternya. Oke, jadi babak rebutan ini yang akan nantinya menentukan kalian juara 1, 2, 3, atau 4, 5. Oke, harus siap? Siap? Oke, untuk membacakan soal babak rebutan saya serahkan kepada moderator. Untuk moderator dipersilahkan. Baik, kita mulai babak rebutan. Soal pertama. Dengan bobot jika benar 50 poin, jika salah minus 25 poin. Dharma Negara Alaya terletak pada kecamatan. Apakah sudah jelas? Tim A sudah jelas? B? C? D? Baik, dipersilahkan. Bagaimana? Tim A silahkan. Baik, tim A dipersilahkan untuk menjawab soal. Kecamatan Denpasar Utara. Jawaban tidak sah karena tidak menyebutkan tim sebelum jawaban. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan pertama, tapi tim yang lain dapat kesempatan untuk menjawab selain tim A. Dharma Negara Alaya terletak pada kecamatan titik. Tim B sudah jelas? C? D? Baik, dipersilahkan. Tim B, silahkan tim B. Jawaban dari tim B adalah Denpasar Utara. Jawaban sah dan benar. Baik, jawaban sah dan benar untuk tim B, maka mendapatkan poin 50 poin. Pertanyaan kedua. Siapakah nama lengkap dari Wali Kota Denpasar yang menjabat saat ini? Jika benar, mendapatkan 100 poin. Jika salah, dikurangi 50 poin. Apa sudah jelas tim A? Tim A, apa sudah jelas? Tim B? Tim C? Tim D? Baik, dipersilahkan. Tim D silahkan. Jawaban dari tim D adalah Kade Agus Arya Wibawa. Jawaban salah. Baik, karena jawaban salah, kita ulang sekali lagi. Siapakah nama lengkap dari Wali Kota Denpasar yang menjabat saat ini? Tim Maaf A. sebelumnya. Baik, silakan tim A. Jawaban dari tim A adalah I Gusti Ngurah Jaya Negara. Jawaban benar dan sah. Baik, jawaban benar dan sah kepada tim A, maka mendapatkan 100 poin. Pertanyaan ketiga. Jika benar, mendapatkan 150 poin. Jika salah, dikurangi 75 poin. Diingatkan sekali lagi, peserta berhak membunyikan kentongan jika dipersilahkan. Pertanyaannya adalah, Denpasar Festival atau Denfest adalah festival seni budaya yang diselenggarakan di Kota Denpasar. Denpasar Festival pada mulanya bernama Gajah Mada Town yang digelar pertama kali pada tahun ... Apakah sudah jelas tim A? Tim B? Tim C? Tim D? Baik, dipersilakan. Tim A. 2008. Tim Jawaban A 2008. Jawaban tidak sah. Bagaimana Dewan Juri, sah? Jawaban tidak sah karena tidak menyebutkan kelompoknya, nama timnya.
Baik, saya ulang lagi pertanyaannya. Denpasar Festival atau Denfest adalah festival seni budaya yang diselenggarakan di kota Denpasar. Denpasar Festival pada mulanya bernama Gajah Mada Town yang digelar pertama kali pada tahun ... Tim B. Tim C. Jawaban tim C adalah 2008. Jawaban sah dan benar. Baik, jawaban sah dan benar. Sebelumnya, diingatkan sekali lagi, diperbolehkan membunyikan kentongan jika dipersilahkan. Diingatkan lagi, dipersilahkan, kentongan dibunyikan ketika sudah dipersilahkan oleh moderator. Apakah sudah jelas tim A, tim B, tim C, tim D? Baik. Selanjutnya, soal nomor 4, dengan bobot jika benar mendapat 200 poin dan jika salah dikurangi 100 poin. Maktayang pidarte ring ajeng anak tiosan patut kauratiang agem-agem punika. Mangdane napi sane pacang kawedar ring sajeroning pidarte prasida kauratiang ring sangsane siderau. Agem-ageman mapidarte sane patut kauratiang wenten 5. Inggih punika ... Tim A apakah sudah jelas? B, C, D? Baik, dipersilahkan. Baik, bagaimana tim A apakah bisa menjawab? Tim B, tim C, dan tim D? Jika tidak, maka timer akan berjalan 20 detik dan pertanyaan akan hangus. Tim D. Jawaban dari tim D yaitu yang pertama ada wicara, yang kedua ada wirama, yang ketiga ada wirasa, yang keempat ada wirage, yang kelima ada wesata. Jawaban sah dan benar. Baik, maka tim D mendapatkan peraihan poin 200 poin. Soal selanjutnya. Soal kelima, jika benar mendapatkan 250 poin, jika salah dikurangi 175 poin. Museum ini berada di daerah Sanur Denpasar Selatan dan merupakan salah satu museum dengan bangunan berarsitektur Bali yang menampung sekitar 88 buah lukisan. Nama museum ini diambil dari nama seorang pelukis yang berasal dari Belgia dan datang ke Bali sekitar tahun 1932. Museum tersebut adalah ... Dipersilahkan. Tim B. Tim B, silakan. Jawaban dari tim B adalah Museum Lemayur. Jawaban sah dan benar. Maka dari itu mendapatkan 250 poin. Soal ke-6. Jika benar mendapatkan 300 poin dan jika salah dikurangi 150 poin. Kota Denpasar termasuk daerah dengan iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin musim, sehingga memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.
Musim hujan dipengaruhi oleh angin musim. Titik, titik, titik. Dipersilahkan. Silahkan untuk timer dimulai. Jika dalam hitungan 20 detik tidak ada yang menjawab, maka soal hangus. Waktu sudah habis, moderator. Baik, terima kasih MC. Maka dari itu pertanyaan dinyatakan hangus. Dan jawabannya adalah angin musim barat. Soal selanjutnya, jika benar mendapatkan 350 poin, jika salah dikurangi 175 poin. Monumen yang terletak di kota Denpasar dan didirikan untuk memperingati perjuangan masyarakat Bali dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia disebut dengan titik, titik, titik. Dipersilakan. Tim A. Tim A. Jawaban dari tim A adalah Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Jawaban salah. Baik, soal akan saya bacakan. Monumen yang terletak di kota Denpasar dan didirikan untuk memperingati perjuangan masyarakat Bali dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia disebut dengan titik, titik, titik. Dipersilahkan. Tim B. Jawaban dari tim B adalah Monumen Bajra Sandi. Jawaban sah dan benar. Baik, maka dari itu Untuk nama lain Monumen Bajra Sandi itu Monumen Perjuangan Rakyat Bali. baik, karena kami mengutip dari sumber yang sudah terpercaya, maka jawaban tetap salah. Dan tim A dikurangi 175 poin dan tim B mendapatkan 350 poin. Pertanyaan selanjutnya, jika benar mendapatkan 400 poin dan jika salah dikurangi 200 poin. Terdapat salah satu festival di Kota Denpasar yang menjadi magnet kuat sebagai suguhan baru sekaligus identitas destinasi pariwisata di Kota Denpasar. Pada tahun 2019, festival ini mengusung tema Darmaning Gesing. Festival tersebut adalah titik, titik, titik. Dipersilahkan. Tim D. Jawaban dari tim D adalah Sanur Festival. Jawaban kurang tepat. Baik, saya bacakan ulang. Karena jawaban kurang tepat, maka pertanyaannya adalah, terdapat salah satu festival di Kota Denpasar yang menjadi magnet kuat sebagai suguhan baru sekaligus identitas destinasi pariwisata di Kota Denpasar. Pada tahun 2019, festival ini mengusung tema Darmaning Gesing. Festival tersebut adalah titik, titik, titik. Dipersilahkan. Baik, timer dipersilahkan. Jika dalam 20 detik tidak ada yang bisa menjawab, maka pertanyaan hangus.
3, 2, 1. Waktu habis. Baik, pertanyaan hangus dan jawabannya adalah, sebenarnya tadi tim D sedikit lagi, jawabannya adalah Sanur Village Festival. Soal selanjutnya, jika benar mendapatkan poin 450 poin, jika salah dikurangi 225 poin. Kekawin utawi sekar agung inggih punika tembang Bali sane kebanda antuk uger-uger guru, lagu, wreta miwah mantra. Rengsor puniki kebaosang makudang-kudang murdan kekawin. Siki kekawin Ramayana. Kalih kekawin Arjuna Wiwaha. 3. Kekawin Suta Soma. 4. Kekawin Barata Yuda. Kekawin Arjuna Wiwaha kekawi oleh ... Dipersilahkan. Baik, timer dipersilahkan. Jika dalam 20 detik tidak ada yang bisa menjawab, maka pertanyaan dinyatakan hangus. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Baik, pertanyaan dinyatakan hangus dan jawabannya adalah Empu Kanwa. Soal nomor 10. Jika benar mendapatkan 500 poin, jika salah dikurangi 250 poin. Nama dan pasar muncul pada saat wilayah yang dahulunya disebut sebagai wilayah Badung. Pada saat ini dipimpin oleh 2 kerajaan, yaitu ... Dipersilahkan. Tim C. Jawaban dari tim C adalah Puri Alang Badung dan Puri Pemecutan. Jawaban kurang tepat. Baik, karena jawaban kurang tepat saya bacakan sekali lagi. Nama dan pasar muncul pada saat wilayah yang dahulunya disebut sebagai wilayah Badung ini dipimpin oleh 2 kerajaan, yaitu ... Dipersilahkan. Tim A. Jawaban dari tim A, Puri Pemecutan dan Puri Kiai Jambe Kesatria. Jawaban sah dan benar. Baik, jawaban benar maka meraih 500 poin. Soal selanjutnya, jika benar mendapatkan 550 poin dan jika salah dikurangi 275 poin. Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Denpasar Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Sebelah barat Denpasar Utara berbatasan dengan ... Dipersilahkan. Tim A. Jawaban dari tim A, batas baratnya adalah Denpasar Barat. Jawaban sah dan benar. Baik, jawaban benar maka ditambah 550 poin. Selanjutnya pertanyaan ke-12. Jika benar ditambah 600 poin, jika salah dikurangi 300 poin. Upacara yang diadakan oleh pemuda-pemudi setelah Hari Raya Nyepi, yakni pada hari Ngembak Geni, untuk menyambut Tahun Baru Saka di Sesetan Denpasar Selatan adalah ... Dipersilahkan. Tim D duluan, Kak. Tim D. Tim D. Jawaban dari tim D adalah Omed-Omedan. Jawaban sah dan benar. Baik, karena benar ditambah 600 poin.
Pertanyaan selanjutnya, jika benar mendapatkan 650 poin dan jika salah dikurangi 325 poin. Kesenian tari ini merupakan kesenian klasik yang sudah ada sejak masa silam. Persisnya sekitar tahun 1900 Masehi dan masih bertahan di Kota Denpasar. Pementasan ini sering dilakukan saat upacara Ngeraja Kuning yang dilaksanakan pada alun-alun semasa pemerintahan Cokorda Denpasar, dan kesenian tari ini disebut titik. Dipersilahkan. Baik, timer dipersilahkan untuk dimulai. Jika dalam 20 detik pertanyaan tidak bisa dijawab, maka pertanyaan dinyatakan hangus. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Baik, pertanyaan hangus dan jawabannya adalah tari wayang wong. Pertanyaan selanjutnya, jika benar mendapatkan 700 poin dan jika salah dikurangi 350 poin. Nganutin wangun kasus sastraan Bali Purwa kakepah dados tigang soroh, luire, gancaran, tembang, lan palawakya. Kekawian saneka ikat antuk ugar-ugar inggih punika ... Dipersilahkan. Tim A. Jawaban dari tim A adalah tembang Bali. Jawaban sah dan benar. Baik, jawaban sah dan benar maka ditambah 700 poin. Selanjutnya, jika benar ditambah 750 poin, jika salah dikurang 375 poin. Puri Denpasar terbentuk secara resmi dengan raja pertama, yaitu I Gusti Ngurah Made Pemecutan, yang berasal dari keturunan Puri Permecutan. Maaf, maksud saya Puri Pemecutan. Pada masanya, beliau berhasil menguasai kerajaan Jembrana. Kepemimpinan selanjutnya diperintah oleh putra beliau, yaitu I Gusti Gede Ngurah. Siapakah raja kedua dari Puri Pemecutan? Dipersilahkan. Timer dipersilahkan. Jika dalam 20 detik pertanyaan tidak dapat dijawab, maka pertanyaan dinyatakan hangus. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Baik, pertanyaan dinyatakan hangus dan jawabannya adalah I Gusti Ngurah Pukulba. Soal selanjutnya, jika benar mendapatkan 800 poin dan jika salah dikurangi 400 poin. Kota Denpasar terletak pada ketinggian 0 sampai ... meter di atas permukaan laut. Dipersilahkan. Tim C. Jawaban dari tim C adalah 75 meter dari permukaan laut. Jawaban sah dan benar. Baik, karena jawaban benar maka ditambah 800 poin. Soal selanjutnya. Jika benar mendapatkan 850 poin dan jika salah dikurangi 425 poin. Taman yang kini dikenal sebagai Kota Denpasar dibangun oleh ... Dipersilahkan.
Tim C. Jawaban tim C adalah I Gusti Ngurah Gede Pemecutan. Jawaban kurang tepat. Baik, karena jawaban kurang tepat, maka akan saya bacakan ulang. Taman yang kini dikenal sebagai kota Denpasar dibangun oleh titik. Dipersilahkan. Tim D. Jawaban dari tim D adalah I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Jawaban salah. Baik, karena kesempatannya sudah diambil, maka jawaban yang benar adalah Kiai Jambe Ksatria. Baik, soal selanjutnya adalah, jawaban selanjutnya dengan bobot jika benar mendapatkan 900 poin dan jika salah dikurangi 450 poin. Beliau merupakan seorang seniman yang menekuni dan menyukai musik pop. Ketenarannya dimulai melalui lagu berjudul Kusir Dokar yang diciptakannya dan populer terutama di jagat musik Bali pada tahun 1963. Selain itu, beliau juga menciptakan lagu yang berjudul Bungan Sandat. Tokoh kelahiran Denpasar ini adalah titik. Baik, timer dipersilahkan. Jika dalam waktu 20 detik peserta tidak dapat menjawab pertanyaan, maka pertanyaan dinyatakan hangus. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Baik, karena pertanyaan hangus, maka jawabannya adalah Anak Agung Made Cakra. Soal 19. Jika benar mendapatkan 950 poin, jika salah dikurangi 475 poin. Pada lingse tegasnya nih akeh acari ring epada. Akeh kecap utawi wanda sajeroning acari. Miwah wangun labuh suara ring panguntat sajeroning acari. Uger akeh care ring epada kawastanin titik. Dipersilahkan. Tim A. Jawaban dari tim A adalah Guru Gatra. Jawaban sah dan benar. Baik, karena jawaban benar maka ditambah 950 poin. Baik, sampailah kita pada pertanyaan terakhir dengan benar 1000 poin dan salah 500 poin, dikurangi 500 poin. Pertanyaannya adalah, Puri Denpasar pernah dihancurkan oleh kolonialisme Belanda yang terjadi ketika Perang Puputan Badung. Setelah itu, Puri Denpasar dibangun ulang oleh Cokorde Alit Ngurah pada tahun titik. Dipersilakan. Tim C. Jawaban dari tim C adalah tahun 1929. Jawaban sah dan benar. Maka dari itu, tim C mendapatkan poin 1000 poin. Baik, saya persilahkan kepada MC, untuk melanjutkan acara. Baik, terima kasih moderator. Wah, hebat-hebat banget nih semuanya ya bisa jawab. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa pemenangnya? Siapa merasa udah jadi pemenang di sini? Ayo, siapa? Kayaknya tadi pertanyaan bahasa Bali itu banyak yang salah ya. Ini sering bolos bahasa Bali nggak di kelas nih? Sering nggak? Mentang-mentang sekolahnya daring gitu ya nggak suka bahasa Bali? Oke. Nah, karena
soal sudah habis dibacakan. Selanjutnya kami akan membacakan akumulasi nilai total. Oke, jadi harus deg-degan dulu nih. Siapa pemenangnya nih? Ada yang tahu nggak? Deg-degan nggak? Oke, akumulasi nilai total akan ditotal dulu, jadi bersabar dulu ya. Nah, jadi sambil nunggu-nunggu nih pengen nanya-nanya nih sama adik-adiknya ini. Oke, ini kelas berapa yang ini? Dari tim D? Kelas 8. Semua kelas 8? Kalau tim B? Kelas 8. Tim A? Kelas 9. Kelas 9 udah mau ujian ya. Ini kalau tim D? Kelas 9 juga ya. Aduh, hebat-hebat banget ini ya. Nah, selain itu juga sekarang saya mau tanya. Kalau daring biasanya sambil tiduran atau di meja belajar? Soalnya sekarang kan di mana aja bisa daring gitu ya. Ini biasanya males-malesan apa enggak nih sambil daring nih? Untuk tim A gimana? Enggak, Kak, kita semangat. Bohong, bener apa enggak? Bener. Kalau tim B? Di meja belajar. Di meja belajar. Kalau tim C? Tim D? Di meja belajar, oke. Nah, ini kan udah pada kelas 9 ya. Terus mau lomba LCC Hari Anak Nasional nih. Pastinya semangat-semangat kan? Nah, ini gimana cara ngatur waktunya? Mentingin main dulu, apa lomba dulu, apa belajar dulu? Karena LCC-nya jadwal pertamanya itu tanggal 10, jadi kita waktu itu udah persiapan karena libur, kita habisin waktu libur kita untuk belajar. Jadi karena ini mau LCC-nya lomba sekarang, jadi kita masih bisa ngafal-ngafalin yang dari kemarin. Nah, satu soal lagi nih, pingin deh nanya sama teman-teman ini. Jadi kalau misalnya bisa jawab, pakai kelentongan ya, oke? Oke, siapin dulu, siapin. Nah, nanti mukulnya itu nggak boleh kelentongannya aja. Jadi kalian harus ngomong, tim C, tim D, oke? Oke, bersiap ya, bersiap. Ini soalnya di luar dari kisi-kisi soal lomba, ya. Oke. Siapa yang tahu forum anak itu apa? Ayo. Nggak ada yang tahu nih? Nggak ada yang tahu forum anak itu apa? Kepanjangan FAT Denpasar deh Kak, apa Kak? FAT. Oh, tim A dulu. Oke. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Forum Anak Daerah Denpasar. Oke, betul. Tepuk tangan. Nah, jadi yang belum tahu forum anak daerah itu adalah organisasi pemerintah yang dibuat bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak. Tahu nggak hak anak itu apa? Nanya lagi nih. Hak anak, ada yang tahu hak anak nggak? Apa aja? Ada 10 hak anak tuh. Boleh nanya salah satu. Oh, katanya di penonton ada yang mau ngasih tahu. Aduh, sembunyi, malu dia. Kalau dari peserta ada yang tahu nggak? 1 aja nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa. Ayo, hak anak apa? Kalian kan masih anak-anak, masa nggak tahu hak kalian apa? Satu Ayo, aja jawab. deh, masa Satu nggak ada yang tahu satu nih? aja. Masa nggak ada yang tahu? Ayo. Ayo, Nek. Oh. Oke, tim A apa? Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk bersekolah, dan masih banyak lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Udah pinter ya. Jadi hak anak itu hak pendidikan, hak untuk berkehidupan, hak makan dan banyak lagi. Itu ada haknya, oke? Coba Nah, Kak jadi- Widya nyanyi Kak, 10 hak anak. Ada Ajak yang tahu teman-teman nggak? juga deh. Ada yang tahu nggak? Aduh, nggak ada yang tahu gimana nih? Oke, penonton ada yang tahu nggak lagunya? Tahu dong. Boleh dong maju 1, boleh dong. Aduh, nggak mau malu ya. Ayo Kak Uni. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke teman-teman yang belum tahu, ini merupakan kakak-kakak dari Forum Anak Daerah Kota Denpasar.
Oke, kita sambut dulu kakak-kakak dari Tepuk Kot tangan, dan tepuk Pasar. tangan. Ini adalah kakak-kakak yang hebat-hebat sekali ini. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, jadi bareng-bareng ya pakai gerakan juga. Bisa di depan Kak, bisa di depan gak apa-apa. Gimana tuh? Oke, sama gerakannya ya. Terus yang di belakang bisa ikut. Oke, 1, 2, 3. 10 anak yang harus didapat bermain pendidikan dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Wow, gitu tepuk tangan dulu. Oke, kakak-kakak bisa duduk lagi. Nah, itu dia lagu 10 hak anak. Nah, kira-kira aku mau tanya lagi sekali nih. Sambil tunggu ya. Ada yang pengen ikut forum anak enggak? Enggak ada? Kok nggak mau? Pengen? Pengen, harus. Jadi kalian itu di sini bisa belajar sambil berorganisasi. Jadi pokoknya seru banget. Jadi buat kalian yang umurnya 13 tahun, pokoknya di 18 tahun, di bawah 18 tahun kalian bisa bergabung dengan kami Forum Anak Daerah Kota Denpasar. Jadi seru-seru banget tuh. Jadi kayak tadi tuh ada kakak-kakak yang lucu-lucu. Jadi kita bisa sharing-sharing juga sama kakak-kakak, oke? Oke, jadi pokoknya selesai lomba ini, mau yang menang gak menang harus ikut open recruitment Gempita Anak Kota Denpasar tahun 2022 ya. Oke, kakak tunggu kehadiran kalian. Oke Kak. Oke, sudah selesai belum totalinnya kak? Oke, sudah selesai ya. Deg-degan nih, deg-degan enggak? Oke, untuk pembacaan akumulasi nilai, saya akan serahkan kepada moderator. Untuk moderator dipersilahkan. Oke, karena ada sedikit perbaikan nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya Kak Wide ya. Kita Beda, asik-asik ada dulu, sedikit. chit-chat sama pesertanya. Kayak ini karena terlalu pinter-pinter ya kayak Iya. Cece ya, jadi kayak Sampai sedikit sekali nih. nervous yang ngitung. Malah yang ngitung nervous. Tadi Kak Cece tegang banget ya, serem ya baca soalnya, serem nggak? Oh, Banget, aduh Aduh, serem banget. seserem itu kah? Sekarang udah gak serem kan ya? Enggak Kak, Udah Kakak nggak serem. cantik banget. Aduh, Oh masih serem. nggak ada permen maaf ya. Oke, ada yang mau gombal lagi mungkin di sini. Ada kakak-kakak di sini yang mau gombal? Tapi untuk tunggu. adik-adik? Oh, Tadi nggak kan ya? kita udah tanya-tanya. Sekarang ada yang mau nanya nggak pesertanya ke kita, ke forum anak atau Oh iya. kasih pesan-pesan? Sekarang kita yang lomba cerdas untuk cermat ya kak forum ya? anak, iya. Oh gitu. yang boleh, yang mau jawab dikasih permen deh. Ada sekarung permen tuh, kita punya sekarung permen. Ada yang mau nggak? Kakaknya jurangan permen soalnya. Iya kak, kakak jual permen soalnya. Promosi dia. Oke, ada Ada yang nanya mau nggak? kasih nggak harapan atau kesan pesan gitu, atau mau bilang apa sama moderatornya karena tadi udah buat tegang gitu. Mungkin kesan pesan selama kalian ikut lomba cerdas Lomba. cermat dari penyisihan, dari babak final, terus mungkin harapan-harapan untuk anak-anak Kota Denpasar atau anak-anak Indonesia terkait Lalu nanti dikasih permen sekarung loh sama Kak iya, tim A Widianya. dapat nggak sekarung juga, ntar Oh, nggak ompong sekarung. gigi. Oh iya iya. Tim C gimana? Ada nggak boleh malu-malu. Tim A aja dapat permen nanti itu. Bener Kak ya, tak tagih janji. Bener, serius nih, serius. Ayo nih tim C, malu-malu. Tim D, serius nggak mau? Dapat permen loh. Kak, kalau dilihat-lihat tim C dan tim B itu kompak sekali ya kak ya. Kamennya, iya. selendangnya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk apresiasinya. Dalam rangka apa ini kapelan? Emang sengaja gitu ya kapelannya? Iya dong. Berdua lagi. Oh dari sekolah emang kayak gitu. Kalau tim C berbeda itu indah katanya dari tim A. Oke. Kalau dari tim C emang janjian gitu ya kapelan semuanya. Gimana? Pakai mic-nya boleh? Dari sekolah Kak. Oh dari sekolah, dari juga. Cek, ini common gurunya nih dijadiin 3 gini ya. Dipinjemin sebentar nggak apa-apa.
apa-apa. Baik ya gurunya ya. Baik banget nih, Suportif. Oke, gimana kakak untuk peraihan poinnya? Masih ditunggu lagi. Oke, kita chit chat lagi. Cerita-cerita lagi ya, mau cerita-cerita lagi nggak? Mau nggak? Tadi siapa yang nganterin ke sini? Gurunya atau orang tuanya? Orang tua. Orang tua. Ada yang naik motor sendiri nggak nih? Oh nggak ada, Iya Harapan bagus. kan harapan disiplin jadi nggak boleh naik motor. Apa dibilangnya nggak denger? Tata tertib sekolah memang Oh, nggak tata boleh. tertib sekolahnya memang tidak memperbolehkan, Oh, Kak. bagus, harus tata tertib sekolah ya adik-adik semuanya. Kalau boleh tahu nih, kalian tahu lomba ini dari mana ya? Iya. Dari guru. Dari Terus ini kalau dipaksa tim D? atau gimana Tim C, nih? tim D? Tim B dari mana taunya? Dari OSIS sekolahnya. OSIS sekolah. Pakai Dari mic gimana? dong. Dari Kak Nova, Kak. Oh, dari Kak Nova. Mana Nova ya? Oh, Nova nggak ada dia ya. Tim C dari mana taunya? Dari Vidya. Aduh Kak Vidya, bagus Vidya. sekali promosinya ya. Tim D mana tim D? Taunya dari OSIS. Oh, dari Dari OSIS. Berarti nggak ada yang kepo-kepo gitu ya personal lomba. Tapi nggak apa-apa. Kalian Biasanya udah kalau berpartisipasi umur-umur banget. segini tuh jiwa stalkingnya tuh merajalela. Oh, merajalela. ya, Kak. Apalagi cewek ya, Iya. bener-bener pengen nge-stalk banget gitu. Oke, nanya lagi deh. Udah punya doi belum di sini? Ya ampun. Tim A paling bergairah ya jawabnya, paling emosi. Belum. Ini mau Cek, mau promosi di sini. Oh, mau promosi katanya. Oh enggak. Bilang-bilang belum, cek paling banyak Kak ya. Oh, Aduh. iya. Beneran nih, beneran. Saya alim Kak. Aduh, sesi curhat menyurat nih di Masih sini. pelajar ya, pelajar kan nggak boleh pacaran dulu Boleh gitu Kak ya. SMP, apalagi kita kelas 9 Kak gitu. Lagi bentar mau ujian. Kita fokus sekolah. Woi. Tangan dong. Kita pegang janjinya ya, kita pegang. Oke, jangan dia bahas doi karena masih kecil, apalagi forum anak ya, bahas-bahas cowok kayak gitu nggak boleh. Harus mengejar cita-cita setinggi mungkin, betul? Betul. Hashtag CC Bijak 2021 gitu ya. Udah agak kalem. Kayaknya sekarang. nih tim C diem-diem aja nih loh. Pengen ditanya deh. Nanya apa ya? Tanya apa ya tim C Dirayu sekarang? dulu sama permennya Kak Widya. Mau ngerayu nih, mau permen nggak? Mau permen nggak? Iya tahu kok bisa beli permen sendiri, tapi ini permen spesial dari forum anak nih. Langka nih, jarang dibeli di mana aja. Mau apa nggak? Nggak mau, mau nggak? Nanti ini dimarah nih, minjem komen nggak mau jawab nih. Oke, untuk tim C apa nih pertanyaannya Kak? Apa Yang ya? deg-degan dikit, dari Hmm, tadi kayak serius-serius aja mukanya. iya loh. Kelas berapa nih? Kelas berapa nih udah serius Kelas kali. 8 katanya, kelas Oh, 8 kelas bener? 8. Bener. Berarti selama daring ini belum pernah sekolah ya dari kelas 1 ya? Ya ampun, nggak merasakan SMP mereka Kak. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Tanya apa ya? Aduh kok kita jadi bingung? Kalian nggak mau nanya sama Mungkin kita gini, gitu? apa perasaannya udah selesai. Tadi kan belum kan kesan-pesannya kan. Sekarang Iya, kita harus sekarang nih ditanyain. tanya. Paksa nih, paksa. Iya. Ayo nih tanya-tanya kita. Nanti diajak chatan sama cowok nggak bisa nyari topik kan susah gitu kan. Nggak bener nih nggak mau tanya. Kalau Ayo. gitu pertanyaannya gini dah. Kira-kira berapa dah poinnya kalian? Biar GR dikit berapa poinnya? Berapa Kisaran poinnya kira-kira? berapa? Kalian sudah ngitung gitu tadi kan, karena Kak Cece udah ngasih tahu poinnya berapa dikurang, berapa ditambah. Dan tahu nggak poinnya berapa? Tidak Kak. Jadi kami itu pasrah. Nggak bunyi. Nggak kedengeran. Kita itu tidak menghitung poin gitu. Jadi pasrah aja, menang gak menang, yang penting kita udah ngikutin dan juga kita udah dapat pengalaman mengikuti lomba LCC di VAD Denpasar ini. Oh, Wih, aduh mulia lembut sekali banget ya. suaranya. Tidak Kak, tidak tahu gitu. Mantap Kalau sekali di sebelah alasannya. kakak ini tahu nggak poinnya berapa? Kayak tadi udah ngitung-ngitung, ngorek-ngorek nih, sibuk ngorek-ngorek nih. 300 Kak, bener nggak ya? Bener nggak ya? Kalau benar dapat permen dari Kak Widya. Mau permen nggak? Nggak mau?
Oh udah batuk loh kak, aduh kakak ini loh. Coba yang di sebelah kakak itu boleh dari tanya-tanya. Mana ini ya? Cap cip cup, cap cip cup. Oh ini aja deh. Halo, selamat pagi. Selamat sore ya. Sore. Kelas berapa aja nih? Kelas 8 semuanya. Oh, berarti sama ya sama yang sebelah belum merasakan gimana nih rasanya sekolah offline gitu ya. Ya. Berapa lama nih kalian belajar untuk persiapan ini? Boleh tuh kasih tahu bagi teman-teman yang di luar sana mungkin kan gila nih pinter banget tim B, gimana belajarnya gitu. Nggak sampai juga sebulan, tapi biasanya diselingin sama belajar untuk sekolah gitu. Oh iya bener ya, udah belajar sekolah, belajar LCC, Ya. pinter banget ya. Kalian belajarnya kelompokan lewat offline atau online apa belajar sendiri-sendiri aja? Belajar sendiri-sendiri. Oh sendiri-sendiri aja. Berarti kayak materi 1-2 ini gitu ya. Ya. Oh bagus bagus. Oh, kalau gitu tanya deh materi 1, 2, 3, 4, 5 siapa aja yang belajar gitu. Ya. Campur apa pisah-pisah apa dicampur? Kalau saya sih pelajarin semuanya materinya, tapi udah dibagi-bagi juga ke teman-temannya. Oh gitu. Nanti siapa tahu mungkin ada yang nggak tahu, mungkin bisa dijawab nanti. Iya. Keren keren. Kira-kira berapa nih total nilainya? Kira-kira berapa? Gak tahu, gak ada yang ngitung. Coba deh tim A, kayaknya banyak nih nilainya. Ini tim yang penuh emosi dan ekspresi ya. Iya gara-gara tadi Atraktif Kak sekali. Cece salah nih ngasih soalnya ya. Tadi nggak Biasanya- disebutin ABC-nya. Enggak, kayaknya tadi wajar Sandi tuh kayaknya gitu. Gimana Kak Cece? Gimana tuh ceritanya? Oh sedikit darah tinggi. Oh, Udah iya. tinggi. Coba Belajarnya- dulu berapa poinnya kira-kira berapa? Berapa? Masa kita disuruh nebak Wid gimana nih Wid? Ih kok kita Nggak disuruh jadi Bapak? dikasih permen berarti ya? Nggak jadi. Nggak usah deh Nggak kayaknya deh. usah katanya dikasih permen. Oh kasih aja soalnya janji kan nggak boleh Janji. dibatalin ya. Berapa nih kira-kira poinnya Berapa berapa? nih sombong kali dia ya, sombong kali. Jangan, Sok kali dia, sok kali. jangan disebutin katanya Kak. Oh rahasia. Berapa tuh? Main nggak boleh dikasih mengkep-mengkepan tahu. di sini dia ya. Tahu sih tapi nggak tahu juga. Oh gitu, sok nggak tahu dia ya. Iya. Gimana nih Kak? Poinnya sampun? Sudah. Oh Oke. udah, yuk kita mulai lagi deg-degannya ya. Oke. Oke. Jeng, jeng, jeng. Siapa yang menang nih? Kalau menang harus traktir panitia ya? Nggak bercanda. Oke, aku akumulasi total nilai akan saya serahkan kepada moderator. Untuk moderator dipersilahkan. Oke, karena sudah tadi kita bincang-bincang udah lama banget. Oke, inilah dia penentuan hasil skor babak final Lomba Cerdas Cermat Perayaan Hari Anak Nasional Hari Anak Kota Denpasar tahun 2021. Untuk tim A memperoleh poin sangat suportif Kak Widya, terima kasih. 3.125. Selamat kepada tim A. Dan tim C memperoleh poin sebesar 1.475. Selamat kepada, maaf itu tim C ya, tadi saya udah bilang ya, tim C. Oke, udah. Kirain klub belibet nih, oke lanjut. Tim selanjutnya, tim B memperoleh poin sebesar 1.150. Selamat kepada tim B. Dan tim terakhir yaitu tim D memperoleh poin sebesar
Oke, itu dia tadi perolehan poin-poin yang sudah disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Silahkan Widya. Oke, puas nggak sama nilainya? Kurang puas. Puas. Siapa paling puas di sini? Aduh, nggak apa-apa ya, nggak puas nggak apa-apa. Nanti bakal ada lomba-lomba selanjutnya, kalian bisa ikuti lombanya. Nah, setelah pengumuman total nilai, berakhirlah lomba cerdas cermat Hari Anak Nasional tahun 2021. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin juri ada mau kasih pesan-pesan gitu untuk adik-adik kita yang hebat-hebat ini. Ada Ibu? Kak? Cukup ya? Oh, ada Ibu. Tes. Terima kasih kepada keempat regu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Saya mengikuti betul dari babak tadi, babak wajib dan babak rebutan ya. Terutama di babak rebutan ini, tim C sangat hebat. Walaupun dia sebagai juara berapa teman-teman? Juara berapa? Tim C-nya? Juara 2 kan? Padahal di babak wajib tadi dia cuma dapat nilai 200. Kemudian babak rebutan pertama-tama itu nggak dapat nilai. Tetapi dia berani bertaruh di babak rebutan sesi terakhir resmi nomor 19, nomor 20 ya. Nomor 20 sehingga dia mendapatkan nilai 1000. Itu bagus sekali. Jadi sikap itu yang penting untuk ditanamkan. Jadi berani karena benar harus maju itu. Itu baru sikap pahlawan. Nah itu saja pesan dari saya, maju terus semangat ya. Oke, Ada juri yang lain terima mau? kasih. Oke, sudah. Oke, sudah cukup ya. Nah, teman-teman semuanya diingatkan untuk tetap semangat dan belajar lagi ya. Jadi kalah menang itu udah biasa, oke? Nah, nanti pengumuman juaranya dan pemberian hadiahnya akan diinfokan lagi di grup WA, oke? Nah, jadi kali ini teman-teman semuanya para peserta bisa balik ke belakang panggung. Mulai dari tim A deh. Terima kasih tim A, dadah. Oke, dilanjutkan oleh tim B. Terima kasih tim B, dadah. Oke, dilanjutkan oleh tim C. Terima kasih, dadah. Tim D. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman. Lomba Cerdas Cermat Hari Anak Nasional tahun 2021. Untuk perlengkapan bisa boleh dibawa ke belakang mejanya. Dan untuk para dewan juri yang terhormat dapat berdiri di panggung untuk penyerahan penghargaan juri. Terima kasih.